Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, malam ini kita akan membahas kembali kelanjutan dari konflik yang ada di Suwaida atau provinsi yang ada di Suriah. Nah, untuk memahami konflik Suriah, kita kaji dulu nih aktor-aktornya siapa aja dan sederhananya ada apa sih di sana. Setelah revolusi Suriah yang memenangkan faksi-faksi mujahidin yang dipimpin oleh Ahmad Hussein Syara atau Abu Muhammad Al-Julani, tentu banyak pihak yang kemudian wait and see melihat keadaan. Nah, salah satu yang melihat keadaan ini adalah penjajah negara atau entitas ZI gitu ya yang ada di wilayah Palestina yang terjajah saat ini, dan kemudian juga ada entitas atau etnis Druze. Nah, kemudian juga ini ada orang-orang Badui ya yang ya ini jumlahnya kurang lebih sekitar 10 sampai 20 ribu orang. Tapi kita kaji dulu nih pelan-pelan gimana gitu ya. Lalu yang kedua, ya, kelompok besar yang lainnya adalah faksi ini pro pemerintah rata-rata nih orang-orang ahlu sunnah wal jamaah. Sementara yang orang-orang syiah sendiri mantan-mantan loyalisnya Assad atau mereka-mereka yang syiah Ithna Asyarah, mereka-mereka yang mungkin syiahnya Zaidiyah dan lain sebagainya itu relatif tidak terlalu terlibat dalam perang saat ini kecuali sebagai ya kompor aja lah di pinggir gitu ya. Tapi mereka saat ini tidak secara efektif terlibat di kawasan Suwaida yang sebelumnya terlibatnya di Latakia kemarin, tapi itu sudah selesai. Nah, apa sih yang terjadi sebetulnya? Namanya negara baru merdeka atau negara yang baru selesai kudeta lah itu bahasanya gitu ya. Ini pasti banyak pihak yang mencoba bermain untuk mencaplok atau untuk memecah belah kembali negara ini gitu ya. Posisi Suriah hari ini terbelah menjadi 3 bagian besar. Bagian pertama ini yang dikuasai oleh Ahmad Syara saat ini atau yang dikuasai oleh para mujahidin saat ini yang meliputi provinsi Idlib, Aleppo, Hama, Homs, kemudian Damaskus dan Dar'a. Nah, bagaimana kemudian potongan kedua? Potongan kedua yang besar ini dikuasai oleh SDF. Yang ini meskipun sudah damai akan tetapi mereka masih secara efektif dalam tanda kutip menguasai kawasan besar ini secara politik, secara ekonomi dan lain sebagainya. Tapi sudah islah, sudah damai. Nah, kemudian potongan ketiga ini potongan yang tidak stabil. Potongan yang tidak stabil ini dikuasai oleh masing-masing kelompok yang tidak tergabung ke dalam baik itu SDF maupun kelompok pemerintah yang ada sekarang nih. Pertama kawasan Latakia dan Tartus. Latakia dan Tartus di sini nih banyak nih orang-orang Syiah nih. Ya, akan tetapi pendekatannya itu kecuali pada saat pemberontakan kemarin kebanyakan pemerintah sekarang tuh mengirimkan para ulama atau mengirimkan politisi-politisi yang siap memainkan negosiasi damai agar bisa membangun Suriah kembali. Yang kedua, ini kawasan Suwaida. Nah, kawasan Suwaida inilah yang diisi oleh 3 elemen besar. Elemen pertama adalah orang-orang Suriah biasa, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian elemen kedua adalah orang-orang Badui dan elemen ketiga adalah orang-orang Druze. Nah, kalau diibaratkan Damaskus itu Jakarta, maka Suwaida itu seperti Depok Bogor itu kurang lebih. Yang bagian selatannya itu ada Yordania, kemudian berbatasan langsung juga dengan Israel. Nah, ini nih yang susah nih. Oke, pertama kita mengenal dulu apa itu Druze. Kemarin di video sebelumnya sudah saya jelaskan, Druze itu sederhananya adalah satu agama baru yang muncul akibat bukan ekstremisme ya, tapi muncul akibat liberalisasi Syiah yang kemudian dia menerima pengaruh dari agama-agama yang lain, Kristen, Yahudi, Hindu, Buddha dan lain sebagainya. Pokoknya dia akhirnya muncul menjadi agama terpisah dari Islam yang makanya nama-namanya dia masih menggunakan nama Syekh, dia masih tapi dia juga terkena filsafat Yunani sedikit jadi menggunakan Syekhul Aql gitu-gitu deh pokoknya deh. Agak sulit dijelaskan nih agama apa sebetulnya karena ini merupakan agama campur-campur dari semuanya. Usia agama ini sudah kurang lebih sekitar 1000 tahun. Artinya muncul pada saat tahun 1000 Masehi di masa kekhalifahan menurut orang Syiah ini kekhalifahan dinasti Fatimiyah kalau menurut orang Islam pada saat itu, dan sampai hari ini kekhalifahan yang sah adalah dinasti Bani Abbas. Ini nggak usah diperdebatkan ya. Nah kemudian teman-teman sekalian pada saat terjadinya penjajahan Prancis dan Inggris pada tahun 1900 awal, sejaman dengan adanya Sarekat Islam, sejaman dengan adanya Kongres Pemuda, sejaman dengan Syekh Izzuddin Al-Qassam, sejaman juga dengan kalau di Indonesia itu zaman revolusi kemerdekaan ya. Pokoknya di awal-awal tahun 1920-an, kurang lebih 100 tahun yang lalu, orang-orang Druze ini juga bertempur loh melawan Inggris dan Prancis. Nah,
Kemudian ketika Inggris dan Prancis menyelesaikan itu semua melalui perjanjian Sykes-Picot dan puncaknya melalui deklarasi Balfour yang mengakibatkan tanah Palestina diberikan kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Druze ini pun ikut terbagi-bagi ke dalam teritori-teritori negaranya masing-masing sampai hari ini. Nah, di Lebanon hari ini orang-orang Druze dipimpin oleh seorang tokoh bernama Walid Jumblat. Kemudian di Suriah ya, itu ada orang Druze yang dipimpin oleh 3 tokoh besar. Yang satu diantaranya hari ini memihak ke pemerintah resmi yaitu Yusuf Al-Jarbu. Yang satu diantaranya ini menjadi antagonis utama nih, menjadi sosok yang kontroversial namanya Hikmat Al-Hajri. Kemudian di wilayah yang hari ini menjadi wilayah Israel itu ada satu sosok namanya Syekh Muwaffaq. Ya, Syekh Muwaffaq ini beneran orang yang apa ya? Pokoknya dia mendukung pemerintah Israel garis keras lah ini pokoknya ya. Nah, disinilah masalah bermula nih teman-teman sekalian. Awalnya Hikmat Al-Hajri ini dianggap sebagai pendukungnya Bashar al-Assad garis keras. Tapi Bashar sepertinya juga sadar kan Druze ini agama terpisah, artinya dia sebenarnya nothing to do dengan Syiah. Dia nggak punya kepentingan apa-apa sama Syiah kecuali mempertahankan kedudukannya saja. Dia dengan Walid Jarbu dan lain sebagainya memang relatif dekat dengan Bashar al-Assad dalam tanda kutip, sepertinya bukan kedekatan ideologis akan tetapi kedekatan strategis semata-mata untuk mempertahankan hak-hak kaum Druze. Ya sama lah seperti kalau di Indonesia itu beberapa agama minoritas mencoba dekat dengan pemerintah untuk mempertahankan kedudukannya. Hanya saja masalahnya jumlah mereka ini cukup besar dibandingkan dengan penduduk Suriah pada umumnya. Akhirnya ya mereka ini kemudian ada yang dipersenjatai oleh Israel untuk memecah belah Suriah baik itu di masa sekarang maupun dulu sejak di masa Hafiz al-Assad di tahun 80-an sampai 90-an maupun juga di masa Bashar al-Assad. Nah, kemudian mereka suka berselisih nih dengan tetangganya sendiri yaitu orang-orang ahlu sunnah wal jamaah dari kalangan Badui. Orang-orang Badui ini sebetulnya mereka juga tidak punya masalah apa-apa dengan Bashar al-Assad. Karena kan namanya orang Badui ya jauh dari kota, apalagi basisnya para mujahidin yang kemudian hari ini memenangkan pertarungan adanya di Idlib dan Aleppo dan sebagian juga di Damaskus. Kalau untuk kawasan Suwaida adanya orang-orang Badui. Apa sih Badui itu? Badui itu sederhananya adalah orang-orang Arab yang tidak tinggal di kota dan mereka ini tidak memiliki kebudayaan setinggi orang-orang yang di kota, tapi mereka tetap terpelajar. Di antara mereka ada yang jadi pejabat juga ada gitu ya, tapi mereka bukan dari kalangan keluarga yang bermarga gitu ya. Keluarga yang bermarga utama nih, mereka ini bukan orang Quraisy, mereka ini bukan orang-orang Bani Tamim. Pokoknya orang-orang Arab pinggir lah gitu bahasanya ya, orang-orang Arab pinggir. Nah, orang Druze dengan orang Badui di kawasan Suwaida ini sering banget ribut sejak di masa Hafiz al-Assad maupun juga di masa Bashar al-Assad. Kendati mereka-mereka ini ikut berperan dalam kemerdekaan Suriah dulu gitu loh. Jadi mereka semua ini, mau itu orang Syiah, mau itu orang Ahlus Sunnah, mau itu orang Druze, semuanya itu bertempur dulu melawan penjajah Perancis, di penjajah Suriah saat itu. Akan tetapi kemudian ketika merdeka, kan apa yang terjadi setelah Suriah itu merdeka, ada satu entitas penjajah nih di selatan namanya Israel. Nah, Israel inilah yang kemudian memanfaatkan orang-orang Druze ini untuk memecah belah Suriah, baik itu di masa pemerintahan Sunni sebelum Hafiz al-Assad maupun ketika Suriah dipimpin oleh pemerintahan sekuler Syiah di masa kepemimpinan Partai Ba'ath yaitu Hafiz al-Assad dan Bashar al-Assad. Ini ya teman-teman sekalian agak unik memang untuk memahami Suriah ya. Nah kemudian nih teman-teman sekalian, awalnya ketika terjadi revolusi Suriah atau gini, ketika terjadi perang saudara di Suriah itu, orang-orang Druze ini sebetulnya juga ikut mengkritik Bashar al-Assad, tapi dalam artian mereka tidak ikut angkat senjata. Jadi mereka ini agak pragmatis memang. Agak pragmatis, nunggu siapa yang menang sambil kan balik lagi. Sebetulnya dipimpin oleh Syiah bagi mereka juga tidak menguntungkan karena agamanya beda dengan mereka. Tapi dipimpin oleh yang sekarang ini nih, yang dipimpin oleh orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah lebih tidak menguntungkan buat mereka gitu loh. Meski begitu, kebijakan Ahmad Syara itu merangkul elemen Druze juga. Kan kemarin di video yang lalu saya sudah cerita bahwa di Suriah itu ada elemen Druze, ada Kristen non-Muslim gitu ya, ada juga orang-orang Ahlus Sunnah, ada orang Syiah, kemudian di antara mereka ada orang-orang ateis yang mereka bukan yang nggak beragama, akan tetapi ya sudah Islam KTP saja, Kristen KTP saja, atau Druze KTP saja, tapi mereka tidak menjalankan ajaran agama. Kemudian elemen inilah yang coba dimixkan oleh Ahmad Syara agar Suriah ini bisa kebangun menjadi negara yang besar lagi gitu loh.
Akan tetapi ternyata penjajah dari selatan ini memanfaatkan Hikmat al-Hajri melalui Syekh Druze yang ada di Israel, namanya Syekh Muwafiq. Didekatilah dia. Kemudian Syekh Hikmat al-Hajri ini kayaknya pengen jadi raja baru, pengen jadi presiden. Akhirnya dia ini yang selalu ngompori orang-orang Druze untuk melawan pemerintahan Suriah yang sekarang, tapi nggak bawa-bawa mereka ini pemberontak apa, nggak bawa-bawa kayak gitu loh. Bawanya adalah mereka itu kelompok takfiri, mereka itu kelompok kalau takfir itu kampanye Syiah. Jadi gini, bahwa itu mereka itu teroris, mereka itu orang-orang ekstremis dan lain-lain sebagainya gitu loh. Ya kan? Tapi mereka ini nggak bawa-bawa Bashar al-Assad gitu loh. Mereka nggak bawa-bawa pemerintahan sebelumnya, enggak, karena pemerintahan sebelumnya bagi masyarakat Suriah itu udah berlalu gitu loh, udah nggak laku lagi dijual. Nah, kemudian Hikmat al-Hajri ini ditawari oleh Netanyahu, ditawari oleh elemen Druze yang ada di negara penjajah untuk mendirikan negara Druze baru gitu loh. Untuk mendirikan negara Druze sebagai benteng, sebagai alat untuk pecah belah gitu loh. Nah, inilah yang dihadapi oleh Ahmad Syaro gitu kan. Makanya Ahmad Syaro itu kemudian mengirimkan beberapa agen-agen atau beberapa diplomat untuk melakukan negosiasi, dan negosiasinya ini hampir berhasil gitu ya, yang dilakukan oleh Yusuf Al-Jarbu misalnya ya. Ini kan salah satu Syekh Druze, dipimpin oleh Ahmad Al-Jarbu nih, sebagian berhasil. Akan tetapi ternyata antara Druze dengan pemerintah udah oke nih, oke ya, damai, oke damai. Hikmat al-Hajri ternyata makin gak populer karena sebagian besar orang-orang Druze gak mau bertempur. Karena sebagaimana yang mereka rasakan, sebagaimana yang rakyat Suriah rasakan di Aleppo, di Damaskus, di Hama, di Homs, di Deir Zor, itu kemiskinan tuh merata sekarang. Fasilitas hidup juga sudah hancur gara-gara perang, dan mereka sudah nggak mau lagi perang gitu loh. Tapi Hikmat al-Hajri ini dijanjikan oleh pihak penjajah, dijanjikan oleh Druze di negara I, nanti kalau kamu menang tuh kamu akan jadi presiden, kamu akan jadi raja pertama nih negara Druze yang untuk pertama kalinya akan ada dalam sejarah. Komporin lah gitu bahasanya. Nah, kemudian didekati juga nih oleh Druze Lebanon yang namanya Walid Jumblat tadi. Walid Jumblat maupun Yusuf Al-Jarbu ini dua-duanya nih Druze yang anti Zionis, nih Druze yang anti Israel. Akan tetapi ternyata kayaknya nggak berhasil juga nih. Jadi Hikmat al-Hajri ini sudah terlanjur menyimpan hasrat untuk jadi raja. Ada beberapa kolumnis Suriah yang saya lihat misalnya di Syrian Observer misalnya, atau di Sana ya, Sana itu kantor berita resminya Suriah gitu ya. Dan beberapa media-media lain seperti media Lebanon dan lain sebagainya, kayaknya emang Hikmat al-Hajri ini pengen jadi presiden gitu loh bawaannya. Dia memanfaatkan etnisnya, dia memanfaatkan agamanya untuk bisa berkuasa. Di situ titik masalahnya. Nah, oke nih, untuk sementara waktu dengan pemerintah Suriah sudah bisa damai nih. Tapi masalahnya adalah dengan orang-orang Baduinya belum gitu loh. Orang-orang Badui ini milisi yang beda dengan milisi-milisi yang basisnya agama yang ada di Aleppo, Idlib dan Damaskus kan. Ada Hay'ah Tahrir Asyam, ada Jaishul Islam, ada apa namanya Ahrar Asyam, kemudian ada Failakur Rahman dan lain-lain sebagainya. Akan tetapi ternyata orang-orang Badui yang ini nih, orang-orang Badui ini itu milisi-milisinya tuh beda dengan itu semua gitu loh. Sampai hari ini mereka juga tidak melebur ke dalam pemerintah. Jadi namanya juga orang kampung lah gitu bahasanya. Kampung tapi pikirannya tetap pikiran kota gitu ya. Mereka cerdas, terpelajar, terdidik, akan tetapi mereka ini di kampung. Nah, mereka ini tetap ribut karena apa? Masih ada nih beberapa anggota keluarga mereka yang masih ditahan oleh orang-orang Druze. Bagi mereka nggak ada damai sebelum kami dibebaskan dari orang-orang Druze. Jadi pokoknya udah tajam banget lah. Dan penjajah Netanyahu memanfaatkan ini. Itu loh teman-teman sekalian. Nah, kemudian di saat yang sama, kemarin itu di pegunungan Hermon, di Gunung Hermon, di kawasan agak di utara sedikit gitu ya, ada satu kota namanya kota Majd al-Syams. Ini kota Druze. Ini kotanya orang-orang Druze yang digadang-gadang akan menjadi ibu kotanya Druze nanti. Dan ibu kota ini calonnya ada dua nih, apakah di kota Suwaidanya atau di kota Majd al-Syams ini. Akan tetapi kemudian pemberontakan ini bisa digagalkan. Dengan cara apa? Ini mujahidin Suriah itu pada turun ke sana, tapi ini nggak diberitain gitu loh. Ada sih beritanya, akan tetapi memang minim dokumentasi. Mengapa? Karena memang di wilayah Suriah itu minim listrik, minim sinyal. Jangankan di situ, di Damaskus saja tuh minim sinyal gitu loh teman-teman sekalian ya. Bukan, saya nggak mengatakan nggak ada, saya mengatakan minim gitu ya, sehingga dokumentasinya tuh minim sekali. Maka terjadi pertempuran besar nih sebetulnya gitu ya. Akan tetapi Ahmad Syaro ini sadar kalau pasukan rezim yang diturunkan ke sana ini nanti akan terkena pasal di pengadilan internasional genosida. Rezim Suriah menghabisi rakyat Druze, menghabisi etnis Druze gitu loh.
Makanya Ahmad Syarah itu menempuh pendekatan dialog yang pelan-pelan. Akan tetapi di saat yang sama, Ahmad Syarah itu membiarkan saja elemen mujahidin-mujahidin yang hari ini berasal dari Dar'a, dari Suwaida, untuk menindak atau untuk memberikan pelajaran keras kepada orang-orang Druze gitu loh. Meskipun Ahmad Syarah dalam pidato terakhirnya sih dalam tanda kutip ya menyiratkan, melarang, akan tetapi lagi-lagi kalau negara yang turun nanti akan kena pasal genosida gitu loh. Ini yang nggak dipahami dan mungkin sebagian loyalis Iran, saya nggak mengatakan orang Syiah ya, saya mengatakan loyalis Iran karena ada juga orang-orang ahlu sunnah yang ngomporin begini, mana tuh Ahmad Syarah gitu kan, Gunung Hermon diambil tuh nggak dibalas dan lain sebagainya. Ini tapi gini ya, ini menurut saya artinya ini bisa jadi fakta di lapangan yang teman-teman ketahui berbeda. Makanya ayo adu data, ayo adu adu fakta aja di lapangan, dan apalagi ini kondisinya begitu cair gitu ya. Sebagaimana teman-teman kemarin saya memberikan penilaian yang menurut saya objektif terhadap kondisi di Iran, saya akan memberikan penilaian yang menurut saya objektif nih di Suriah. Oke. Israel itu ketika menyerbu Hermon, ketika menyerbu pegunungan Hermon, dia lewat yang satu kawasan namanya Quneitra sampai masuk ke apa namanya satu desa namanya Nawa yang jaraknya cuma kurang lebih sekitar 25 sampai 30 kilometer dari kota Damaskus. Itu dia menggunakan serangan udara, dan di darat ini menggunakan pasukan orang-orang Druze. Dan orang-orang Druze-nya ini bukan Druze yang Suriah, tapi menggunakan Druze Israel. Jadi di kawasan sekitar Gunung Hermon itu Druze yang punya kartu tanda penduduk Israel. Akan tetapi mereka tidak diposisikan sama seperti penduduk Israel pada umumnya. Jadi mereka ini diminta untuk ya pokoknya nyerbulah. Dan mereka ini ada di bawah Syekh Muwafiq gitu loh. Ketuanya mereka itu bukan Hikmat Al-Hijri, tapi ketuanya mereka itu Druze Israel yang namanya Syekh Muwafiq tadi. Kemudian yang agak selatan ini yang ada di kawasan Suwaida, ini ketuanya Hikmat Al-Hajri. Mereka ini KTP-nya KTP Suriah gitu loh. Jadi gimana ya cara menjelaskannya itu agak, bagi orang yang tidak mengetahui Suriah memang agak sulit menjelaskan. Ya sederhananya seperti orang Betawi yang ada di Bekasi, ada di Depok, ada juga di Jakarta gitu loh. Nah, kemudian nih misalnya nih, orang-orang Betawi yang ada di Bekasi itu tetap pengennya gabung Jawa Barat. Nah, orang-orang pokoknya gini, udahlah mereka tuh tenang dengan kotanya masing-masing, mereka nggak repot, mereka nggak pengen adanya Betawi, pengen bikin satu provinsi sendiri. Nah, tiba-tiba nih orang Betawi yang ada di Depok tuh dikomporin gitu loh. Udahlah nih kan Betawi terpinggirkan apa segala macam, udah waktunya nih bikin negara sendiri dan lain sebagainya gitu loh. Nah, kondisinya tuh kayak gitu. Padahal tadinya orang-orang Druze bersama dengan orang Suriah melawan penjajah Prancis, bersama dengan orang Palestina melawan penjajah Israel, bersama dengan orang-orang Libanon juga melawan penjajah. Akan tetapi yang namanya Hikmat Al-Hajri ini tiba-tiba jadi biang kerok gitu loh. Dihasut oleh orang yang namanya Syekh Muwafiq. Itu ceritanya sebenarnya gitu loh. Jadi ini udah nggak bawa-bawa lagi masalah Syiah, udah nggak bawa-bawa lagi masalah Rasid, udah enggak, ini udah beda nih masalahnya gitu loh. Ya udah beda nih masalahnya. Cuman memang Hikmat Al-Hajri ini relatif seperti orang yang agak licik ya kalau bisa digambarkan gitu kan. Agak licik, dia mulai memanfaatkan kekuasaan dan lain-lain, dan sebagian besar orang-orang Druze sendiri mulai sadar bahwa kok ini kayaknya motifnya udah bukan untuk Druze lagi ya, tapi motifnya tuh untuk Hikmat Al-Hajrinya aja yang merebut kekuasaan gitu loh. Nah, Ahmad Syarah sadar bagaimana juga kalau misalnya tentara pemerintah langsung menghabisi Druze, wah ini nanti kena pasal nih. Nah, ini juga disadari oleh Walid Jumblat gitu loh, yang ada di Libanon. Ini yang dia bawa nih isu sektarian ini gitu loh. Jangan sampai kemudian nanti orang-orang Druze malah tidak melawan penjajah. Penjajah utamanya nggak dilawan gitu loh, yaitu penjajah Israel. Nah, makanya kemudian ya teman-teman sekalian di sini Walid Jumblat dan Yusuf Al-Jarbu sebagai pemimpin Druze masing-masing di Lebanon dan Suriah mendekati Hikmat Al-Hajri. Nah, per hari ini tadi sekitar jam maghrib ya, maghrib waktu Indonesia, kalau di Suriah itu masih sekitar jam 4, sekitar jam 2 siang, terjadi infiltrasi mujahidin yang berasal dari Dar'a dan orang-orang apa namanya orang-orang Badui tadi itu menyerbu ke perumahan-perumahan yang orang-orang Druze. Dia melakukan razia, mencari senjata, mencari biang keroknya dan lain sebagainya, karena banyak banget yang terbunuh. Yang terbunuh tuh total sekitar 500, dan setengahnya itu berasal dari kalangan orang-orang ahlu sunnah atau penduduk Suriah. Baik itu orang Syiah maupun pemerintah maupun juga orang-orang Sunni. Gitu loh. Ya teman-teman sekalian, makanya di titik ini kemudian ini jadi agak repot nih yang dihadapi oleh Ahmad Syarah.
Nah, teman-teman sekalian, sementara updateannya itu dulu, ini karena masih cair terus gitu ya. eh, Serangan Israel ke kota Damaskus itu juga kelihatannya gitu ya, masih belum ada kelanjutannya dan tidak ada korban yang cukup penting dalam tanda kutip gitu ya. Tidak seperti ketika Israel tuh menyerang Iran. Penjajah ketika menyerang Iran kemarin rupanya cukup serius. Kenapa? Karena memang kita harus fair. Iran saat ini adalah salah satu kekuatan mayor dunia. Artinya kekuatan besar. Oke lah nggak masuk 5 besar. Akan tetapi nih di bawah-bawahnya itu kan ada 10 negara yang kira-kira kekuatannya mirip-mirip. Ada Pakistan, India, terus kemudian ada apa namanya? Jepang, ada Korea Selatan, ada Korea Utara. Nah, di antara jajaran itu Iran tuh masuk gitu loh. Ya Iran bagaimanapun mungkin dia punya senjata nuklir, dia punya sistem pertahanan udara yang diakui salah satu yang terbaik di dunia. Beda dengan Suriah gitu loh. Makanya kan ini sebetulnya satu penghinaan besar gitu loh. Kalau di Iran kemarin yang dibunuh itu adalah pemimpin Garda Revolusi, di Suriah ini belum ada. Jadi yang di Suriah ini yang mau diambil tanahnya. Jadi target ini beda. Kalau di Iran kemarin itu memberikan pukulan politik kepada rezim, kalau yang di Suriah ini targetnya adalah mengambil wilayah Suriah. Jadi karena tujuannya beda, maka teknik dan taktiknya pun beda. Ingat ya, saya bukan termasuk orang yang mengatakan bahwa perang antara Iran dengan penjajah kemarin adalah sandiwara. Enggak, saya nggak bilang itu sandiwara. Saya juga nggak termasuk orang yang mengatakan apa yang dilakukan Hizbullah kepada Palestina itu merupakan sandiwara. Enggak, itu beneran. Itu artinya kan teman-teman sudah pernah saya jelaskan di video sebelumnya bahwa Hizbullah itu adalah gerakan yang secara nature terbentuk untuk melawan penjajah dari orang-orang yang Syiah gitu loh. Syiah tuh mereka ingin melawan penjajah juga karena kita lihat ya dari sejarahnya Hasan Nasrallah, sejarahnya Abbas Musawi dan lain sebagainya kan memang mereka adalah orang-orang yang tinggal di kawasan Libanon yang terjajah. Tapi ya untuk masalah Druze ini problem yang lain gitu loh. Suriah ini targetnya Israel untuk diambil nih wilayahnya, yaitu wilayah dataran tinggi Golan. Dan bukan cuma dataran tinggi Golan, memang seluruh kawasan Suriah, Libanon, Yordania, dan sebagian Arab Saudi sendiri, termasuk juga sebagian wilayah Mesir di pegunungan Sinai, masuk ke dalam wilayah greaternya mereka, sebagaimana kalau menurut mereka wilayah kerajaan Sulaiman alaihissalam. Itu kira-kira penjelasan lebih lanjutnya lagi antara jadi untuk memahami suku Druze, untuk memahami etnis Druze dan juga memahami perang dengan etnis Badui yang ada di Suriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.